Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor CPO. Yang pertama ada SSMS, kedua TBLA, ketiga SIM, keempat LSIP, kelima AALI, keenam BWPT, ketujuh DSNG. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada SSMS yang hari ini terkoreksi 1,61% ke harga 915. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SSMS diakumulasi tipis. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SSMS kemarin sempat breakout EMA 200, mantul dari supportnya 890, kemarin naik 3,91%, hari ini terkoreksi 1,61% dan tutup pas di dynamic support EMA 200-nya. Ya, koreksi biasa, dan yang penting kalau dilihat SSMS tetap mampu bertahan di atas 890, cukup aman. Dan kalau ternyata dia breakdown, ya arahnya kalau dilihat bisa ke 800. Ya, kalau 890 di breakdown arahnya bisa sampai 800. Jadi downside-nya masih bisa 10-11% dari harga sekarang. Ya, jadi seperti itu untuk SSMS. Masih strong downtrend, tapi sudah terlihat mulai nih masih mampu mempertahankan ya pola descending triangle, bisa dikatakan seperti itu. Ini nggak perlu rapi lah ya. Nah, jadi seperti itu, yang penting bertahan tetap di support 890, cukup aman untuk SSMS, dan kemungkinan masih bergerak di area sempit ya, selama nggak bisa mematahkan trendline downtrendnya ini. Ya, kalau mau aman ya harus bisa confirm breakout dari 1000, atau nih dia membentuk bisa juga seperti ini. Ini rounding bottom nih. Kan pas kalau dia membentuk rounding bottom sini dia breakout, ya harusnya bagus. Kemungkinan bisa seperti ini, dia confirm breakout, naik ke atas minimal ke 1050. Ini pasang targetnya di 1050 nih, dan bisa juga dia seperti ini nanti, dan 970 ini bisa jadi supportnya, dan SSMS bisa bergerak seperti ini, dia tektokan aja di sini, atau bisa juga membuat ini nanti cup and handle. Atau skenario ini nggak terjadi, misalnya nggak terjadi, dihapus dulu, ya bisa juga seperti ini, nanti SSMS coba breakout 975 tapi gagal dan dia koreksi, dan bisa juga sideways di range harga ini, dia tektokan aja di daerah sini. Ya, bisa seperti itu skenario-nya. Apakah bisa spekulasi buy untuk SSMS? Ini kan dekat support, kalaupun harus cut loss ya sekitar 5%, kalau berminat boleh. Dan target profit terdekat 970, menguji trendline downtrendnya ini, atau resisten descending triangle-nya ini ya sekitar 5%. Jadi 50-50, atau nawar lagi besok kalau dia membuat ekor ke bawah di 900 atau di 895, ya bisa spekulasi buy aja, biar peluang cuannya lebih besar dan peluang lossnya lebih kecil. Kalau beli di daerah bawah ini kan lossnya jadi semakin tipis nih, misalnya beli di 900 jadi lossnya cuma di sekitaran 4%, dan profitnya ya cukup besar nih kalau ke 975 sekitar 7%. Ya kalau gagal breakout 975 ya take profit dulu, karena ya potensinya ini, lihat ini aja pergerakannya pasti kayak gini. Kemungkinan loh ya, bisa aja salah, tapi ya sepertinya ya akan sideways. Kalau gagal breakout 975 ya mengarah ke supportnya lagi di 900. Seperti itu untuk SSMS. Hari ini volume meningkat, turunnya, tapi candlenya nggak menutup setengah candle sebelumnya, ya cukup aman karena indikator MACD juga hampir golden cross. Sayangnya hari ini kan koreksi. Kalau besok dia rebound, mantul dari EMA 200-nya nih, ya ini akan golden cross, garis biru akan ke atas, bar chart di atas 0 makin tinggi. Apalagi kalau besok bisa confirm breakout 975, lebih bagus untuk SSMS ya. Seperti itu aja untuk SSMS. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada TBLA yang hari ini terkoreksi tipis 0,5% ke harga 900. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell yang cukup besar, dan juga
TBLA ini terus dijual asing dari akhir Maret ya, baru 1 hari net buy di tanggal 7 April untuk TBLA. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TBLA memang sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TBLA cukup bagus. Kemarin dia mampu breakout, ini bisa dikatakan area base-nya. Hari ini sempat breakdown dari base-nya, tapi ditarik naik dari 885, low-nya naik ke 900. Ya cukup bagus untuk TBLA ya, semoga besok bisa kembali ke atas karena tutupnya masih bagus. Ya kalaupun besok koreksi ya siap-siap, kemungkinan besar akan ke support base-nya ini di area 870. Seperti itu. Untuk TBLA kemungkinan ya bisa aja dari bond. Indikator MACD mengarah ke atas dan membentuk golden cross di area oversold. Bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Volume hari ini meningkat. Meningkatnya ini saya belum cek apakah meningkat karena ditarik ke atas, apa meningkat ini memang seller kuat. Ya, seperti itu aja untuk TBLA. Semoga besok bisa membuat candle hijau. Kalau bisa tutup di atas 910 sampai 920 atau di harga lebih tinggi dari harga opennya hari ini ya lebih aman. Untuk TBLA ya potensinya bisa ke atas, dan juga terlihat ini TBLA di range sideways-nya supportnya 900, resistennya 1000. Jadi kalaupun mau beli ya harus cut loss. Misalnya yang mau pakai cut loss ya cut loss aja kalau turun dari base-nya ini. Misalnya cut loss-nya di 860 bisa. Kalaupun yang nggak mau cut loss, mau uppers down ya bisa uppers down di area 830 sampai 840 ini. Yang harusnya memang TBLA akan dipertahankan oleh EMA 200 kalau mau uptrend lanjutan. Kalau memang sudah cukup uptrendnya ya dia patah, potensi arah bisa sampai 720. Seperti itu untuk TBLA. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada SIM yang hari ini terkoreksi cukup dalam 3,63% setelah hari kemarin naik 10% ke harga 530. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SIM diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SIM setelah kemarin breakout dengan volume, hari ini dia koreksi. Setelah menyentuh 570, dia dibawa turun. Apakah ada yang beli dari atas? Yang beli dari atas, hold aja yang nggak mau cut loss. Karena masih potensi SIM ke atas lagi 570 selama nggak false breakdown. Kalau false breakdown ya masih bisa ke atas, cuman dia ke bawah dulu. Uji lagi resisten base-nya ini. Atau area base-nya ini supportnya ya 500 lah. Kecil kalau dia sampai ke 480, maksimal 500 ini, terus mantul lagi ke atas. Kalau kembali breakout ya harusnya bisa menyentuh lagi 570. Dan kalau bagusnya lagi, kalau besok SIM bisa kembali rebound, mantul dari supportnya 530 ini, minimal bisa tutup di 540 atau 550, besok cukup bagus. Potensi minggu depan SIM kembali menguji 570-nya ini. Kalau dilihat bagus kalau SIM bisa breakout dari 570, arah selanjutnya ke 640. Jadi seperti itu aja untuk SIM, juga masih strong uptrend. Bahkan dari April 2020 dia terus rally ya. Ini bahkan sudah naik 300% nih dari harga 170 sampai 570. Ya, seperti itu aja untuk SIM. Kita langsung saja ke saham keempat, ada LSIP yang hari ini terkoreksi tipis 0,38% ke harga 1.305. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, LSIP diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, LSIP ya bisa dikatakan LSIP ini habis breakout pola descending triangle-nya, sempat membuat all time high barunya ya, sempat menguji 1500 namun gagal dan dia kembali ke bawah dan kembali retest trendline downtrend atau trendline symmetrical triangle-nya ini, dia mantul dan ini dia sideways. Jadi kalau ini tarik ke bawah lagi ya ini dia retest lagi, sempat retest dan membuat candle doji. Nih kan di tanggal 20 April dan rebound, dan hari ini
koreksinya biasa aja dan volume LSIP meningkat, sahamnya naik. Jadi untuk minggu depan ada potensi ke atas terdekat menguji dynamic EMA 60, resistennya ini di 1340 sampai 1350. Kalau bisa confirm breakout 1350 ya potensi besar LSIP ke 1500. Tapi kalau gagal ya bisa juga besok atau minggu depan LSIP malah koreksi lagi, uji supportnya di 1260. Indikator MACD mulai mendekati garis merah, garis birunya. Bar chart di bawah 0 makin tipis. Jadi memang ada peluang rebound LSIP karena volumenya ini meningkat walaupun nggak signifikan, tapi 4 hari volume meningkat dan sahamnya nggak breakdown. Jadi ya ini bisa dikatakan juga akumulasi di area bawah ini ya. Dan ya wajar lah kalau ada koreksi, nggak langsung harus terus membuat candle hijau. Namanya market maker, price maker ya akan mengganggu psikologi para retail. Kalau nggak diganggu, ya retail kan aman-aman aja. Jadi makanya dalam trading itu paling penting, salah satu faktor paling penting juga psikologi. Karena di saat dibilang dinaik turunin bandar atau price maker ya harus siap. Yang penting tahu trennya, tahu di mana harus cut loss, di mana harus take profit ataupun di mana harus beli. Yang ikutin aja trading plan yang dibuat oleh Bapak Ibu. Ya coba belajar buat trading plan yang masih belum bisa ya, walaupun masih salah ya kedepannya bisa diperbaiki dengan cara ya kalau harus cut loss biar bisa lebih baik kedepannya. Jadi seperti itu untuk LSIP. Kalaupun gagal breakout 1350 ya LSIP kemungkinan akan membuat area base-nya ini nih di area supportnya 1260, resistennya 1350 atau 1340. Jadi seperti itu untuk LSIP. Kita langsung saja ke saham kelima, ada AALI yang hari ini terkoreksi cukup dalam 3,31% ke harga 1475. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AALI memang lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AALI perlu sangat hati-hati karena AALI hari ini volumenya sangat besar dan AALI membentuk pola bearish engulfing dan arah selanjutnya bisa aja AALI ini ke 9.000. Nih saya pasang target terdekat 9.000 atau 8.950 dan juga AALI ini sudah strong downtrend, juga sudah di bawah EMA 200-nya. Nih ya, dia sudah membentuk higher low barunya di 11.780. Bahkan ini sudah 3 lower low barunya, harusnya bisa sampai 8.950 kalau besok atau Senin nggak bisa kembali ke atas 9.790. Jadi seperti itu untuk AALI. Indikator MACD membentuk dead cross, bahkan dari 19 April masih mengarah ke bawah. Bar chart di bawah 0 juga masih terbentuk. Jadi ya peluangnya masih potensi ke bawah untuk AALI. Ya seperti itu aja untuk AALI. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada BPT yang hari ini ditutup terkoreksi 2,47% ke harga 118. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BPT didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BPT hari ini koreksi dengan volume kecil, lebih besar volume saat dia breakout. 2 resisten dia breakout, EMA 200, EMA 60. Tapi hari ini BPT breakdown dari support dynamic EMA 60 yang kemarin di breakdown. Kalau besok melanjutkan penurunan, BPT akan mengarah ke 115, menguji lagi dynamic supportnya EMA 200. Apakah bisa untuk spekulasi buy? Ini harga pertengahan. Ini kalau dilihat memang bentuknya base nih ya, dia sempat uji nih, uji base-nya 118 tapi ditarik, sempat turun di 117 tapi kemudian tutupnya pas di resisten base-nya 118. Ya bagusnya besok kalau BPT bisa tutup minimal di 120, itu
cukup bagus. Arah selanjutnya bisa ke atas lagi, bahkan bisa ke 130 di area resisten sideway-nya yang terbentuk dari Februari 2021 ya. Seperti itu aja untuk BPT. Belum bisa spekulasi buy karena harga tanggung. Kalaupun mau cut loss mepet ya silahkan, karena di harga tanggung juga ada peluang, tapi risknya lebih besar. Kalau bapak ibu yang tipe-tipe risk taker yang mau coba ya boleh-boleh aja, kan biar jadi pelajaran, jadi biar jadi pengalaman, kedepannya juga jadi pegangan bagaimana beli saham misalnya di harga tanggung. Jadi sudah tahu risknya berapa, rewardnya berapa, dan potensinya mana yang lebih banyak, apakah lebih banyak profitnya atau lossnya. Kalau misalnya beli di harga tanggung kan bisa dipelajari, dicatat sama apa beli di harga berapa, harga tanggung nanti dicatat. Jadi dalam 1 bulan bisa dievaluasi lagi hasil tradingnya ya. Seperti itu untuk BPT. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada DSNG yang hari ini ditutup terkoreksi 1,51% ke harga 650. Di hari sebelumnya DSNG naik 8,19%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, DSNG hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal DSNG cukup bagus teknikalnya ya. Di saham-saham CPO, DSNG dan SIM yang bagus teknikalnya. Kalau yang saya lihat ya, bisa aja beda kan. Tapi kalau dilihat DSNG juga bisa dikatakan membentuk pola double bottom, nih bottom, dan ini neckline-nya ya, bisa dikatakan neckline atau ya di sinilah anggap di 650 neckline. Dan hari ini DSNG mampu tutup tetap di atas neckline-nya ya. Ada potensi DSNG besok kalau bisa rebound menguji 680-nya ini. Kalau malah melanjutkan penurunan ya bisa dikatakan DSNG akan ke bawah lagi ke 610 sampai 600. Tapi skenario-nya kalau besok rebound ya bisa seperti ini nanti. Dan kalau gagal breakout 680 akan ke bawah lagi. Dan ini bisa jadi sandarannya ke depannya untuk pergerakan harga DSNG. Apakah bisa spekulasi buy untuk DSNG ya? Kalau bapak ibu mau cut loss di bawah supportnya nih, support neckline-nya ini bisa cut loss di 630 atau 625, jadi sekitaran 3% aja. Dan target profitnya ya terdekat 680, sekitar 5% kalau dari harga sekarang ya. Boleh seperti ini ya. Dan kalau ternyata besok dia malah lanjut koreksi ya cut loss saja, jadi nggak sesuai skenario. Kalau nggak mau cut loss boleh, tapi harus siap di bawah sampai 600, dan kemungkinan besar 600 akan dipertahankan. Bisa juga seperti ini, dia turun terus mantul dari 600, dia bergerak sideways juga nih di area ini. Nah bisa seperti itu skenario-nya ya. Seperti itu aja untuk DSNG. Kalau dilihat dari indikator MACD, garis biru masih mengarah ke atas, masih membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk, volume juga meningkat. Ini volume meningkat. Jadi ya harusnya ada peluang bisa ada rebound besok kalau market mendukung. Tapi kalau melanjutkan penurunan, yang baru beli di harga atas ya cut loss saja kalau turun dari 630. Seperti itu aja untuk DSNG ya. Cukup sampai di sini sektor-sektor CPO. Kalau channel ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah komen, yang memberi masukan dan memberikan komentar, juga menanyakan saham-saham. Tetap semangat, pasti bisa untuk cuan ke depannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.